Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih bagi yang sudah hadir pada waktu pembelajaran di kelas 4 ini. Saya perlu sampaikan kembali bahwa anak-anak perlu didampingi dalam menggunakan telepon genggam. Selain itu juga mungkin belum cukup terampil dalam menggunakan HP untuk berdiskusi. Oleh karena itu mohon kesediaannya Bapak Ibu wali murid untuk membimbing dan memantau anak-anakku semua. Belajar melalui WA seperti ini tidak mudah. Karena itu belum terbiasa. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya. Tidak usah malu-malu. Karena kita sedang belajar bersama. Coba kita cek ya. Nomor WA Bapak Ibu semua dan kita absensi semua sudah ada. Alhamdulillah sudah punya semua ya. Terima kasih. Jika yang belum hadir, apakah Bapak Ibu punya informasi siapa yang belum hadir pada hari ini? Selanjutnya, materi pada hari ini adalah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, cintai lingkungan, pembelajaran 1. Sebelum anak-anak melakukan wawancara dengan narasumber, terlebih dahulu Ibu akan mengenalkan kalian tentang COVID-19 yang sudah mewabah secara global. Simak video berikutnya. Saat ini kita dikejutkan dengan merebaknya novel coronavirus. Virus ini merupakan salah satu variasi dari virus corona. Sebelumnya virus ini menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Hal ini telah membuat khawatir banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data WHO hingga 28 Januari 2020, 4.593 kasus terinfeksi dan 106 kasus meninggal dunia. Apabila manusia telah terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul, demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari virus corona dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Perlu diketahui, masa inkubasi novel coronavirus diperkirakan bisa mencapai 14 hari sebelum gejala muncul, dan orang yang terinfeksi bisa menularkan ke orang lain meskipun belum ada gejala. Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin untuk mengatasi virus ini, maka lebih baik kita melakukan pencegahan sedini mungkin. Berikut standar pencegahan agar kita tidak terserang virus corona. Gunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun secara teratur, tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk ketika batuk dan bersin, masak daging dan telur hingga matang, hindari kontak dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Kalian sudah berlatih membuat daftar pertanyaan menggunakan saat wawancara dengan bapak ibumu.
Setelah itu, baca hasil wawancara tadi dalam bentuk laporan seperti ini. Halo anak-anakku, masih semangatkah hari ini? Sekarang yang ke sesi kedua, yaitu tulis laporanmu hasil wawancara dengan format seperti ini. Setelah kalian selesai menulis, bacalah laporan wawancara itu dan kirim melalui WA Group dengan dibimbing Bapak Ibu. Selanjutnya, kita menginjak ke sesi 3, yaitu sebelum ke sesi 3, kita bertepuk tangan dulu anak-anakku. Dengan semangat, tepuk semangat. Semangat. Pernahkah kamu berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberi manfaat bagi kehidupan kita. Coba anak-anakku baca teks perjalanan ke desa. Nah, apakah yang dilakukan oleh Pak Jaja adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya kamu juga harus mempunyai cerita tentang petualangan yang seru. Misalnya, pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau saat liburan ke rumah saudara-saudaramu. Tulislah petualangan itu. Setelah kamu amati di kondisi lingkungan sekitar rumahmu, apakah ada tanaman yang terawat? Setelah kamu amati di lingkungan sekitarmu, apakah ada tanaman yang terawat atau tidak terawat? Masih semangat anak-anakku? Jadi kegiatan selanjutnya adalah kamu mengamati lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah ada tanaman yang terawat? Kamu pilih. Kalau ada, kamu foto. Apakah ada tanamanmu yang tidak terawat? Kamu foto juga. Setelah itu kamu kirim gambarnya. Kesimpulan pembelajaran hari ini ialah 1. Mengenai COVID-19. 2. Membuat laporan wawancara. 3. Peduli lingkungan di sekitar kita. Terima kasih untuk anak-anakku semua yang telah semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Meskipun melalui video, Ibu harap kalian selalu semangat dalam belajar dan mencintai lingkungan sekitar kita. Terima kasih pula kepada orang tua yang telah bersedia untuk membimbing dan menemani putra-putri dalam pembelajaran hari ini.
Pesan yang diambil dari pembelajaran kali ini yaitu kita harus selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa, dan jangan lupa untuk selalu peduli dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Dan yang terakhir, sayangi makhluk hidup di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan asas rukunmu. Pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka, syukur aku hanjurkan kehadapanmu Tuhan. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Empon-empon bisa untuk dimanfaatkan untuk jamu seperti pada waktu kayak ini. Sepertinya untuk menambah stamina supaya kita terhindar dari COVID. Contohnya, apa ini anak-anak? Ini adalah kencur. Coba kamu kupas, kamu hirup, baunya bagaimana? Dan ini apa anak-anak? Ini adalah jahe. Jahe juga baunya beda lagi. Apa baunya seperti apa? Hangat untuk badan. Terus ini apa anak-anak? Ini kunyit. Kunyit itu juga dimanfaatkan untuk buat pewarna makanan. Terus apa lagi? Untuk mengobati sakit perut. Ya, ini ditanam di sekitar rumahmu, ya, sebagai tanaman apa? Obat-obatan tradisional. Coba nanti anak-anak di rumah, coba kamu siapkan kencur, jahe, kunyit, ya. Setelah kamu siapkan, coba perbedaan dari kunyit,
jahe dan kencur ini apa saja. Setelah itu nanti gunanya untuk apa? Nanti kamu tulis. Umpamanya contoh, ini kunyit. Ya, anak-anak, berguna untuk 1, sebagai pewarna makanan. 2, sebagai obat sakit perut. Untuk mengobati